lindungi, Kau sertai kami dalam perjalanan pesawat dari terima kasih Bapak, menyerahkan tujuan dan kebutuhan ini kami akan mendapatkan banyak berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan segala serangan-serangan kuasa kegelapan Yesus, sama-sama katakan. Amin. Kita foto dulu sama-sama ya, boleh ngadep ke sini. Ya. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan. Amin. Maksudnya panas, dingin sama. Karena itu jadi satu jam berbeda dengan silver. Jelas? Bapak Tuhan, gimana? Semangat? Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari bawa hati kita hanya kepada Tuhan dan biarlah melalui ibadah hari ini kita beroleh sesuatu yang baru yang daripada Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat sore hari ini Bapa. Semua karena anugerah Tuhan. Hingga Amin. kami boleh sampai di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu Amin. luar biasa. Terima kasih buat undangan Tuhan kami boleh ada di tempat Yes, ini. Lord. Karena kami percaya Tuhan, hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang boleh datang ke tempat Amin. ini. Dan terima kasih Tuhan memilih kami dengan banyak jalan yang begitu luar biasa. Engkau meneguhkan kami hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami semua membuka hati kami hari ini. Kami rindu belajar dan lebih lagi mengerti kehendak Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Engkau menerangkan firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Satu anugerah Tuhan kalau kita bisa ada di tempat ini sore hari ini dengan luar biasa. Karena ya itu yang selalu saya sampaikan, bahwa orang yang bisa datang ke tempat ini itu adalah orang pilihan Tuhan. Karena tidak semua orang bisa datang ke tempat ini saudara. Ada yang punya uang, banyak punya uang, tapi takut. Bahkan sampai hari ini banyak yang masih bilang sama saya, Bu, saya pengen Bu, ya saya pengen ke Israel tapi takut, masih ada perang, masih begini, takut nanti naik pesawat seperti apa. Dan sampai detik ini mereka nggak berani datang, padahal punya uang. Sebaliknya ada yang nggak punya uang, tapi karena punya kerinduan, lalu Tuhan pilih untuk datang ke tempat ini. Jadi saya percaya setiap saudara yang ada pada hari ini, saudara dipilih oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sedang berada di Gunung Nebo. Adalah satu kisah di dalam Alkitab yang begitu luar biasa di tempat ini. Gunung Nebo disebut juga dengan Gunung Musa. Ya, itu firman Tuhan ada di Ulangan pasal yang ke-32 dulu. Nanti kita baru baca yang Ulangan 32 mulai ayat 48 saudara. Ya, kalau kita melihat di sana judul perikopnya ajal Musa mendekat. Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 32 ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tantangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. 50, kemudian engkau akan mati di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu yang sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri ini terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, di tempat ini kita mencoba membayangkan Musa. Musa itu membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Dan sudah sampai di sini, dia sudah memandang besok saudara boleh masuk. Tapi Musa tidak bisa masuk. Bahkan Musa pernah berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku untuk masuk. Tuhan bilang tidak bisa, kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Kita tahu saudara, ketika di padang gurun Sin, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka tuh marah bangsa ini. Dan mereka bilang sama Musa, kenapa engkau bawa kami untuk keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir dalam perbudakan daripada engkau bawa kami ini kehausan, tidak ada air. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Musa adalah seorang hatinya. Nggak ada seorang seperti Musa di muka bumi ini yang hatinya itu lembut. Suami saya orang Solo tapi kalah. Lebih lembut Musa saudara. Ternyata orang Solo masih kalah yang kelihatannya lembut. Musa itu lembut, makanya dia dipilih Tuhan.
Tapi ketika dia membawa bangsa Israel yang keras kepala, saudara, ya perjalanan mereka itu harusnya hanya ditempuh dalam beberapa hari, tapi menjadi puluhan tahun karena keras kepala. Iya, jangan sampai kita ini hidup kita muter-muter terus karena kita ini juga keras kepala, tidak mau bertobat. Lalu saudara, ketika itu Tuhan bilang, waktu Musa bilang, Tuhan nih bangsa ini loh marah sama aku. Kan engkau yang menyuruh aku membawa mereka keluar dari Mesir. Sekarang mereka gak ada minum. Lalu Tuhan bilang sama Musa, ambil tongkat yang di tanganmu, arahkan ke gunung batu itu. Dan bilang gunung itu, hai gunung keluarlah air. Tapi karena Musa emosi saudara, ya Tuhan cuma suruh arahkan, Musa pukul. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar di mata Tuhan. Karena Musa dianggap tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, dia marah, saudara. Dia perlihatkan emosinya di depan bangsa itu. Dia pukul karena dia tidak taat. Saudara, coba kita bayangkan ya. Hanya sebuah kesalahan yang menurut kita, ya kita juga semua bisalah marah sebagai manusia toh. Tapi ternyata kemarahan itu menyebabkan Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan betapa Musa menyesal telah melakukan itu. Kalau ditanya saudara, ya saya mencoba membayangkan Musa dalam pelayanannya. Dia dengan air mata bercucuran membawa bangsa yang keras kepala itu. Dan pada akhir hidupnya Tuhan tidak izinkan dia masuk tanah perjanjian. Cuma karena dia itu melanggar kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Wow saudara, saya yakin hati Musa itu hancur loh. Dia gak bisa masuk. Makanya besok kalau kita bisa masuk ke tanah perjanjian, sudah di sini dia lihat tatangan Yeriko itu di bawah, ya. Dan Tuhan bilang enggak, kamu berhenti di sini, kamu akan mati di sini dan kamu akan dikuburkan. Ya, saudara, sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Tetapi kita belajar satu hal, ketaatan dapat membawa kita ini masuk kepada janji Tuhan. Tetapi ketidaktaatan akan membuat penghalang yang akan membawa kita masuk kepada janji Tuhan. Ya, lalu ada apa saudara? Kalau saudara tadi lihat di situ ada patung ular tembaga. Itu ada di Ulangan 21 ya. Ketika Musa sudah mulai mendekat ke Moab, waktu itu mereka sudah mau menginjak ke sini. Ulangan 21 kita mundur ya. Tadi Ulangan 32 sudah di penghujung ajal Musa. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan ada Moab, ada Edom, ya, dan dulunya itu Amon, ya, ada di sini. Dan namanya dulu itu memang Amon, saudara. Ya, dan maka bangsa itu tidak dapat lagi menanti di tengah jalan. Ya, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan tidak makanan hambar ini kami sudah muak. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati, saudara. Ayat 7 berkata, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa, ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, ya, jika ia melihat kepada ular tedung itu, ya, kepada tongkat yang dibuat Musa itu, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut oleh ular itu dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita lihat di sini lagi dibutuhkan ketaatan. Itu Tuhan kasih ular banyak, saudara, karena mereka itu tidak taat, ya. Tiba-tiba ular tedung datang untuk gigit mereka. Lalu Musa berdoa, akhirnya mereka sadar mereka sudah melawan Allah, bersungut-sungut. Mereka bilang lebih baik kami tinggal dalam dosa. Saudara tahu, perbudakan di Mesir itu menggambarkan kehidupan di dalam perbudakan dosa. Dibawa ke tanah perjanjian ini bicara tentang pertobatan. Kita dibawa masuk ke diubahkan dan dipulihkan. Tapi bangsa Israel itu marah, kadang lebih enak hidup dalam dosa.
Lebih enak kami diperbudakan daripada siksa. Untuk hidup menuju pertobatan itu siksa. Kita harus mengalahkan daging. Gak usah jauh-jauh untuk berhenti rokok aja. Susah nggak? Ada di sini yang masih merokok? Jangan angkat tangan, nanti saya baptis 2 kali. Saya tenggelamkan di laut mati nanti ya. Saudara, ya kita untuk berhenti lepas dari rokok aja, ini kan perbudakan. Rokok itu budak, memperbudak. Dan Alkitab bilang jangan kamu biarkan dirimu diperhamba. Dipun. Ya, tapi orang yang merokok bilang, emang merokok itu di mana Bu ayatnya? Ya di Alkitab tidak ada, di pom bensin banyak, dilarang merokok. Itu tapi saudara, orang gak bisa gampang lepas dari itu karena itu perbudakan. Nah, bangsa Israel mau dibawa ke tanah kemerdekaan. Mereka bilang lebih baik kami diperbudak, lebih enak daripada siksa banget menuju ke sebuah tanah perjanjian. Lalu Tuhan kirim ular saudara. Ketika mereka banyak yang mati saudara di padang gurun, mereka berseru, mereka bilang, Musa, tolong berdoa kepada Tuhan minta ampun. Kami ini sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Engkau. Kami mengata-ngatai Tuhan dan mengata-ngatai Engkau. Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, bangsa ini bertobat. Ampuni mereka. Lalu Tuhan tidak bilang begini. Baik, kalau begitu aku akan singkirkan ular-ular ini supaya tidak gigit lagi. Tidak saudara. Ularnya tetap ada ularnya kan. Tapi Tuhan bilang kamu bikin ular tembaga lalu taruh di tiang. Taruh di tempat yang tinggi, setiap bangsa Israel, mereka yang digigit oleh ular tedung, suruh melihat ke ular tembaga itu. Mereka yang melihat ke patung tembaga itu, ke tongkat tembaga itu, tidak akan mati. Ya. Dan akhirnya saudara, ya ketaatan lagi di sini. Benar yang digigit ular, sama-sama tetap digigit. Tapi yang melihat pada tongkat tembaga buatan Musa itu tidak mati, dan itu adalah lambang Tuhan Yesus yang juga ditaruh di kayu salib. Apapun masalah kita, sakit penyakit kita, waktu kita tetap mata memandang kepada Kristus, Dia adalah satu-satunya jawaban. Makanya sekarang lambang ini dipakai jadi lambang apotik, ya, karena dianggap bisa menyembuhkan saudara. Nah, saya berdoa saudara, ya, setelah itu kalau kita lihat di Ulangan tadi pasal 21, setelah ular tembaga saudara lihat perjalanan ke daerah Moab. Tapi patung itu ini bukan asli ya, saudara pikir nanti itu asli itu saudara pandang terus di situ, jangan ya, jangan dijadikan berhala saudara. Yang asli itu sudah dihancurkan, kenapa? Karena dijadikan berhala oleh bangsa Israel. Tuhan cuma suruh pada zaman itu, setelah itu sudah selesai, jangan lagi disembah-sembah. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita ambil adalah makna rohaninya saudara, yaitu ketaatan. Dan pada akhirnya Musa hanya melihat di bawah. Nanti coba saudara kalau duduk di situ, saya pernah meneteskan air mata di situ membayangkan Musa yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk pelayanan, membawa bangsa itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi cuma satu, karena kesalahan kecil, Tuhan bilang kau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita tidak sadar. Ada dosa yang seringkali menghalangi hidup kita ini untuk kita bisa melihat janji-janji Tuhan di depan kita. Mari hari ini di tempat ini kita mau bilang, Tuhan kami mau bertobat. Bawa kami masuk kepada janji-Mu Tuhan. Kami tidak mau ada penghalang yang akan menghalangi kita untuk masuk kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Mana tanah perjanjian kita? Yang pertama, ya kita ada di bumi saudara. Tuhan menyediakan semua janji firman-Nya untuk memberkati hidup kita, itu yang harus kita raih. Yang kedua, janji Tuhan kita memasuki Yerusalem yang abadi. Setelah kita mati nanti satu saat, kita akan masuk ke sebuah tanah, yaitu tanah kekekalan. Dan biarlah tidak ada penghalang yang menghalangi kita untuk melihat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua merenung dari tempat ini saudara, bahwa ketaatan kepada Tuhan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Lebih dari apapun yang kami bisa beri, Tuhan mau hidup yang taat. Tuhan mau hidup yang kami persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku
segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Ku tahu hidupku Ini hidup kami, adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi selamat hidup kepada Tuhan dalam ketaatan. Tahu hidupku Amin Tuhan. adalah persembahan. Kepadamu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan, saudara. Oh, Yesus. Ini Terima kasih Tuhan. bawa kami dalam Terima kasih ketaatan kemurahan-Mu. padamu, Yesus. Kau Jadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan Terima berkenan. kasih Bapa. Mari renungkan hidup kita di tempat ini, saudara. Bukan kebetulan Tuhan membawa kita jauh dari tanah kita, dari kota kita, dari bangsa kita untuk datang ke tempat ini. Satu anugerah kalau bisa menginjakkan kaki di tempat di mana pernah bersejarah dalam Alkitab tercatat, ditulis. Kami bisa belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan lebih menyukai ketaatan kepada Dia, saudara, lebih daripada korban-korban persembahan. Tuhan lebih menyukai ketaatan yang kita beri buat Dia. Kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hatimu untuk engkau lepaskan, mungkin itu dosa, kepahitan, engkau tidak bisa mengampuni atau apapun itu. Kalau firman Tuhan berkata lepaskan, buang semua dosa itu, maka kita harus berkata, aku mau taat Tuhan. Hanya ke sebuah ketaatan yang ketidaktaatan kecil yang dilakukan oleh Musa, dan dia tidak bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Kami belajar hari ini Tuhan, kami mau belajar taat pada Tuhan, karena pada akhirnya Engkau cari adalah hidup kami yang kami sungguh-sungguh persembahkan bagi Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hadir sore hari ini. Biarlah kami bukan cuma sekedar hadir di tempat ini, tapi kami mengambil hikmah. Biar ada impartasi dari kuasa Tuhan dalam hidup kami, untuk kami pulang dan kami mengalami perubahan hidup. Kami lepaskan semua yang tidak berkenan, supaya kami dapat melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan.
kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Bapa, dari tempat ini kami boleh belajar untuk mempersembahkan hidup yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami yang ada Tuhan di Indonesia. Mereka juga kami berdoa biar bawa dalam ketaatan-Mu Bapa. Suami, istri, anak-anak kami, siapapun mereka yang kami rindukan untuk mengalami jamahan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah supaya kami dan seisi rumah kami hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan kami selanjutnya bahkan besok sampai kami selesai dan kembali ke Indonesia dalam penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan setiap persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun dari doa-doa kami yang tidak didengar oleh Tuhan. Tapi ketaatan itulah yang menjadikan doa kami dijawab oleh Tuhan. Karena itu bawa kami dalam ketaatan. Mari Bapak Ibu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus akan turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita memasuki Yerusalem abadi bersama dengan Tuhan kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Oleh manusia Bapak Ibu pada tahun 312 sebelum Masehi Bapak Ibu. Salah satu dari itu yang kenapa karena semua dibahas dalam batu atau Bapak Ibu. Negara kecil, luasnya hanya 89.000 km persegi. Artinya di negara jauh Bapak Ibu. Kenapa karena puji Tuhan ini adalah batu negara untuk Bapak Ibu. Sudah terjadi saudara terjadau, sudah terjadau. Karena saya kabar bilang sebab terjadau ada satu orang yang akan berjalan bilang wah. Apakah laut batu itu laut atau darat? Iya, shalom saudara, kita sedang berada saat ini di daerah Jordania ya, dan ini adalah salah satu tujuan dari wisata rohani kita kali ini. Dan ada apa di Jordania adalah salah satu tujuan wisata yang paling terkenal, yaitu kota Petra. Dan Petra ini termasuk salah satu keajaiban dunia
yang sangat luar biasa saudara ya, dan di sini adalah kota yang terletak di antara bebatuan dan memang itu dari patan-patan gunung batu. Ya, dan ya seperti yang kita ketahui bahwa Petra ini memiliki sejarah hingga kini dan masih terdapat banyak bangunan-bangunan dari batu ya, dan sepertinya menjadi saksi bisu atas terjadinya sejarah di masa lampau. Ya, kota Petra ini juga disebut kota yang tertua saudara ya, karena di sini ya kota ini sudah dihuni dari beberapa abad sebelumnya, diperkirakan dari 312 tahun sebelum Masehi ya. Dan di kawasan ini merupakan ibu kota dari kota Nabat zaman dahulu. Ya, Petra ini terdiri dari bangunan-bangunan yang berdiri di atas pahatan bebatuan ya di kota Petra ini. Arti nama dari Petra ini sendiri adalah Petra itu dalam bahasa Yunani yang artinya batu ya, atau pahatan dari batu-batuan saudara. Ya, dan kota ini pada zamannya ini adalah merupakan kota perdagangan. Di sini banyak orang-orang kaya tinggal di sini, dan kalau saudara lihat ya bangunan-bangunan batu yang ada lubang-lubang di dalamnya ini adalah bukan rumah Bapak Ibu, jadi kuburan. Pada zaman dulu itu ya orang itu bisa dikatakan kaya atau tidak itu tergantung dari kuburannya. Kalau kuburannya itu semakin mewah berarti dia diketahui semakin kaya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kuburan di dalam gua yang berisi 4 orang, 5 orang, satu keluarga, dan semakin bagus bangunannya itu dianggap semakin mulia orang itu. Ya, mungkin mereka percaya semakin cepat ketemu Tuhan kalau kuburannya itu bagus ya. Ya, dan kita lihat di sini luar biasa sekali karena kota Petra ini termasuk satu keajaiban dunia, saudara. Ini semua dari batu yang dipahat. Lalu ada kisah Alkitab apa dari kota Petra ini? Kita tahu pada zaman dulu ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dia membawa bangsa itu melewati lembah Jordan, saudara, untuk menuju ke Nebo. Ya, dan salah satu tempat ya yang mereka lalui adalah mereka juga melalui kota Petra ini. Ya, di Petra ini sendiri ada satu lembah yang dinamakan lembah Musa, saudara ya, karena memang Musa pernah berjalan melalui kota ini ya. Dan kawasan kota Petra ini memiliki sebutan artinya kota yang pernah hilang, karena memang kota ini saudara pernah hilang ya beberapa waktu lamanya ya, dan diketahui ditemukan kembali oleh seorang arkeolog berasal dari Swiss pada tahun 1812 yang bernama Johann Ludwig. Ya, dia menemukan kembali kota Petra ini, dan kemudian kawasan Petra ini memiliki ya sebutan dari situ kota yang hilang ya. Dan juga ya di sini adalah satu kota yang kaya dengan perdagangan, karena diketahui bahwa di kota ini mulai berkembang ya kerajaan Nabatean sekitar abad ke-1 sebelum Masehi yang berkembang dan sangat kaya melalui perdagangannya. Kemudian juga dari sektor perdagangan ini ya mulai digerakkan oleh khilafah ya, dan adanya pemungutan cukai pada zaman itu yang memberi keuntungan besar bagi suku Nabatean. Dan hal ini yang menjadikan Petra ini menjadi sebuah pasar penting pada abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi bayangkan saudara, Petra ini ada sejak ya abad pertama sebelum Masehi, dia termasuk kota tertua. Ya, dan pada saat perdagangan dunia itu mulai tumbuh pesat, hal ini ya dimanfaatkan ya kawasan ini menjadi tempat tinggal di Jordan yang strategis, dan ini menjadi rute untuk perdagangan dunia. Dan kemudian untuk menjaga kemakmuran maka dipungut bea cukai ya, yang juga pada zaman itu membuat kota ini menjadi berkembang dan jadi kawasan perdagangan di jalur distribusi barang di antara Eropa dan juga Timur Tengah. Ya, dan tentunya saudara ya kawasan Petra ini sangat populer dengan pahatan batu-batuannya, dan ya ini juga tidak jauh tempatnya dari di mana kota Sodom dan Gomora yang dulu pernah ditinggali oleh
Lot di sepanjang ya Laut Mati, saudara. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa melihat dan berada di Petra, salah satu keajaiban dunia. Ini adalah sebuah anugerah di mana kita melihat bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab sungguh-sungguh ada dan benar-benar ada. Karena itu ya buat jemaat Misbah Doa yang punya kerinduan untuk datang ya berdoa, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dari Petra saya mengucapkan Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.